utiya khairan katsira, maka Allah berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Insya Allah hidup kita baik. Mukminin rahimakumullah, di antara mendapatkan hikmah, orang cerdas itu mengambil dan pandai mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi. Baik pelajaran itu terjadi pada diri sendiri, menyangkut keluarga kita, masyarakat kita, sampai negeri kita, bahkan dunia. Apa yang terjadi di sekitar kita hari ini, baik diri kita, keluarga, sampai negara, apa yang terjadi hari ini. Saya merenung, kami merenung, ternyata para ulama membagi dua musibah. Musibah pertama menurut ulama adalah musibah yang sangat berat dan itu sangat berbahaya. Sementara musibah yang kedua sesungguhnya musibah kecil. Kalaupun ia musibah, tapi sifatnya tak seberapa dibandingkan dengan musibah pertama. Meskipun kebanyakan kita musibah kedua itu berat. Sementara musibah menurut ulama kita menganggap itu kecil, bahkan bukan merupakan musibah. Apa itu musibah yang berat? Oleh para pewaris Nabi, wa innal ulama warasatul anbiya. Hanya saja sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Meskipun Imam Ghazali membagi ulama terbagi dua. Pertama, ulamaul khair, ay ulamaul akhirah, ulama baik atau ulama akhirat. Ulama seperti ini badan di dunia, jiwa sudah di akhirat. Hobinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benci terhadap maksiat. Ulama kedua, ulama usu, ay ulama dunia, ulama jahat atau ulama dunia, punya ilmu keulamaan untuk kepentingan dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Ulama dalam kaitan ulamaul khair ini memandang bahwa musibah agama adalah musibah yang terberat menimpa kita. Sementara musibah yang menyangkut materi, kebakaran, kebanjiran, kehilangan, kematian dan sebagainya, itu betul musibah, tapi musibah kecil. Bisa jadi malah lantaran musibah materi, kehilangan, kematian, justru akan membuka hidayah Islam, hidayah iman. Muslimin rahimakumullah, Syekh Al-Imam Abdul Bar Al-Andalusi menyatakan adanya dua musibah, di mana lantaran musibah ini kebanyakan manusia bentuknya manusia tapi dia binatang. Naudzubillahi summa naudzubillah. Semoga Allah tidak cantumkan kita seperti ini. Ya akhi, wahai saudaraku. Beliau Ibnu Abdul Zar Al-Andalusi berkata, ya akhi, wahai saudaraku, inna minar rijali bahimatun, sungguh sebagian manusia itu adalah, maaf, binatang, bahimah. Bisuratir rajuli as-sami' al-mubsiri, dengan rupa manusia yang bisa mendengar dan bisa melihat. Bentuknya manusia bisa melihat dan bisa mendengar, tapi hakikatnya dia adalah, maaf, binatang. Apa cirinya? Fitanun likulli musibatun bimalihi. Dia merasa diuji, merasa dicoba, mendapatkan musibah ketika itu menyangkut musibah tentang harta atau dunianya. Kehilangan, kebanjiran, kematian, pokoknya yang menyangkut dunia saja, itu adalah musibah. Iya, betul itu. Tetapi berikutnya, fa idza yusabu bidinihi lam yash'uri.
Tapi ketika menyangkut musibah agama, dia tidak merasakan kalau itu adalah musibah. Seorang ulama yang kita kenal, Imam Asy-Syafi'i, dan kami baca biografi para imam 4 mazhab, dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Mereka Allah setting seakan-akan seperti Allah men-setting calon para nabi. Dari sejak bayi sampai dewasa, mereka, boleh dikatakan mendekati maksum, jauh dari dosa, terpelihara seperti itu. Makanya wajar di dunia Islam ini, rujukan 4 mazhab ini, mereka terpelihara dari dosa sejak kecil, tidak pernah maksiat. Contoh Imam Asy-Syafi'i, padahal ini bukan dosa besar bagi kita, bagi beliau itu musibah, bagi beliau ini adalah bencana, bagi beliau ini adalah kehidupan terjajah menurutnya. Kita sangat jauh level ini. Satu malam saja Imam Syafi'i tidak sholat malam. Di pagi hari sampai siang beliau menangis sejadi-jadinya. Padahal kita tahu sholat malam tahajud itu sunat. Tapi bagi beliau, lantaran tidak sholat malam saja menangis luar biasa. Ini musibah bagi saya. Masya Allah. Kita tenang-tenang saja walaupun tidak sholat malam. Apalagi kalau ada musibah, jujur sudah hilang, bohong menjadi kebiasaan, curi mencuri sudah biasa, korupsi sudah biasa, menjegal satu dengan yang lain sudah biasa, melanggar hukum sudah biasa. Apalagi kalau diperankan oleh tokoh-tokoh, bahkan para pimpinan, ini sudah biasa. Ini musibah agama sebenarnya. Hari ini maaf kami ingin katakan, khotib ingin berkata, negeri kita dalam musibah besar. Musibah besar. Hukum dipermainkan. Hatta kemerdekaan beragama pun sudah dilanggar. Maaf, wanita berjilbab saja dilarang untuk mengikuti sebuah upacara. Bukankah ini musibah besar? Maaf dan maaf, kami katakan seperti ini. Kita harus cari hikmah ini. Bahkan, maaf, boleh kami katakan, perzinahan pun diizinkan. Bukankah ini musibah besar? Maaf, bahasa kami agak vulgar. Mari kita istighfar. Kita nasihati pimpinan kita sekalipun. Sayang kalau mereka masuk neraka lantaran punya jabatan. Sayang. Harusnya jabatan itu mempermudah masuk surganya. Bukankah pemimpin adil itu ranking pertama ke surganya? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 macam manusia yang nanti Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ranking pertama yang dinaungi adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil adalah ranking pertama ke surga. Jika tidak, kasihan. Kita kasihan. Kita nasihati dia, kita nasihati diri kita, nasihati kepala keluarga, nasihati siapapun, mumpung kita masih hidup, punya jatah ke surga paling tinggi. Bukankah membeli alat-alat kontrasepsi bagi untuk remaja yang belum menikah ini merupakan legalnya perzinahan? Ini musibah agama. Ini musibah agama lagi-lagi. Bagi para ulama, ini musibah besar. Musibah yang sangat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Alhamdulillah masih ada Islam. Satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan dunia hanyalah Islam. Islam itu bukan agama kaleng-kaleng. Maaf, bukan agama kaleng-kaleng. Bukan sekedar mengurus urusan-urusan sepele saja. Seperti bagaimana ke toilet, bagaimana mau tidur, bagaimana untuk wudu, sholat. Itu bukan masalah kecil. Tapi Islam sampai mengatur urusan bagaimana berpolitik secara baik, ekonomi yang baik,
berpemerintahan yang baik, bernegara yang baik. Islam mengatur. 13,5 abad Islam memimpin dunia. Jangankan umat Islam, di luar Islam pun merasakan keadilan dan kemakmuran. Sudah 100 tahun lamanya Islam ditinggalkan, hukum-hukum syariat dibuang. Terjadilah ketimpangan kekayaan. Dan itu terjadi dan kita rasakan. Kita ambil hikmah. Meskipun Allah berjanji, bahkan bisyarah nubuwah menyampaikan, nanti di masanya akan terjadi masa terbaik kembali, di mana Islam memimpin peradaban dunia kembali. Insya Allah. Jadilah kita orang-orang yang menjadikan musibah agama itu adalah musibah yang berat. Tip-tip khotib untuk diri khotib dan keluarga khotib dan kita semua. Pelihara agama di setiap keluarga kita masing-masing. Titip untuk kepala-kepala keluarga. Bagi kita yang menjadi ketua RT RW, jaga lingkungan agar lingkungan mengenal Islam, memiliki akhlak-akhlak Islam. Bagi kita yang punya jabatan, saatnya ke surga. Jadilah contoh teladan agar dunia ini selamat dengan agama kita, dengan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima